Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita terlebih dahulu disapa firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 97 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Kristus Yesus, sungguh lembut sapaan Tuhan ini buat kita pada pagi hari ini, indah dan sangat membahagiakan kita. Sebab Tuhan mengingatkan kita akan pemberian yang sangat luar biasa yang dinyatakan buat kita, yaitu anak yang dikasihi. Anak yang dikasihi adalah anak Tuhan yang sudah mewarisi kerajaan surga. Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, dan itu jugalah yang senantiasa menguatkan kita pada pagi hari ini untuk melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita sehari-hari ini dimanapun kita berada, sehingga kita dengan sapaan firman Tuhan ini akan membawa kita penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang sudah memahami apa yang menjadi kebutuhan yang utama, yaitu firman Tuhan boleh hidup dan menghidupkan kita untuk senantiasa memberikan segala apa yang kita butuhkan. Berdasarkan firman Tuhan kita dinyatakan manusia yang sudah memiliki kepercayaan kepada Tuhan dari sumber kehidupan yang dari Tuhan, akan memastikan kita tidak akan pernah bertoleransi terhadap hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga orang-orang dikasihi Tuhan ini akan senantiasa bersaksi dalam kehidupannya hari ini dan hari yang akan datang, bahwa dari panggilan kepada kita masing-masing penuh dengan tanggung jawab. Mungkin dalam pekerjaan kita banyak hal-hal yang mencobai kita, banyak hal-hal yang menggoda kita. Oleh karena itulah kita sebagai anak yang sudah dipilih menjadi pewaris kerajaan surga, tentulah kita dapat menjawab tantangan demi tantangan akan pengaruh dan godaan daripada yang ingin merongrong keimanan kita kepada Tuhan. Untuk itulah hal yang kedua dikatakan bencilah kejahatan. Tentu sikap benci itu beroleh dari firman Tuhan, karena kita sudah jelas anak-anak Tuhan yang sudah dilihat dan diperhatikan sangat mempengaruhi akan hal-hal di dunia sekitar kita. Oleh karena itulah kejahatan sangat tidak menyenangi akan kehadiran dari anak-anak Tuhan untuk membawa terang, karena kegelapan itu senantiasa akan menjadi suatu hal yang tempat orang-orang jahat bersemayam. Oleh karena itulah dari diri kita sendiri sebagai orang yang dipilih Tuhan akan menjaga diri, akan memproteksi diri akan hal-hal kejahatan. Kejahatan yang senantiasa juga bisa hadir dalam diri kita sendiri juga, sebab iman kita memang bisa kita katakan kadang lemah, kadang kita kurang memahami akan panggilan itu, sehingga bisa jadi terjadi dalam diri kita. Contohnya saudara-saudara yang kekasih, apabila ada orang yang menyakiti kita, orang yang mencemooh kita, apakah kita membalas dengan kejahatan? Apakah kita juga membenci mereka? Oleh karena itu kita diingatkan, jika membenci kejahatan berarti kita ingat akan kasih yang dari Tuhan, untuk bisa kita memahami kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita.
Dan juga saudara-saudaraku, pada aktivitas pekerjaan kita hari ini, kita akan membawa dampak yang lebih baik, lebih besar manfaatnya, terutama kebahagiaan dalam hidup kita sudah tentu kita akan peroleh dengan diberangkatkan oleh firman Tuhan ini. Kita dipelihara karena orang-orang dikasihi Tuhan akan senantiasa di mana dan kapan situasi apapun Tuhan sudah menjaga kita dengan segala kuasa Tuhan, segala apa yang sudah memang kita rencanakan akan kita peroleh karena jalan yang kita jalani adalah jalan yang dipelihara, yang dituntun dengan kasih-Nya. Dan apabila kita terjebak dalam suatu lingkungan di mana kita sulit untuk menyatakan bahwa kasih itu akan kita lakukan, tapi ingatlah bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari bencana dan juga lingkungan yang mungkin kita dibatasi. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita akan tetap ingat yang satu hal, kita ada anak Allah yang dikasihinya, tentulah kita akan membawa kasih yang berdampak dalam kehidupan dan lingkungan kita sekitar, terutama dalam keluarga kita. Dan yang kedua, kita akan berusaha memproteksi diri, menjaga diri akan hal-hal kejahatan yang ada mungkin mencobai kita. Mari dengan tegas kita berikrar bahwa saya adalah anak yang dikasihi Tuhan. Saya tidak pernah bertolerir akan kejahatan itu. Saya akan tetap basmi kejahatan dengan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Demikian saudara-saudaraku firman Tuhan, kiranya berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Salam.